Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Syifa. Di sini saya ingin menjelaskan tentang kerangka tugas dan tanggung jawab manajemen, prinsip-prinsip manajemen, tujuan dan sasaran manajemen, tugas dan pekerjaan manajemen. Yang pertama, kerangka tugas dan tanggung jawab manajemen. Kerangka tugas dan tanggung jawab manajemen itu ada dimensi tanggung jawab sosial yang diemban oleh manajemen yang berisi tentang hubungan kemanusiaan, penetapan harga, hubungan karyawan, pelestarian sumber daya, mutu dan keamanan produk, dan operasi hak asasi manusia. Pandangan terhadap tanggung jawab manajemen terbagi dua, yaitu yang pertama, pandangan klasik. Pandangan klasik ini berpandangan bahwa satu-satunya tanggung jawab manajemen adalah untuk memaksimalkan keuntungan laba. Yang kedua, pandangan sosial ekonomi. Pandangan sosial ekonomi ini bertanggung jawab sosial manajemen jauh melampaui sekedar memperoleh laba, melainkan juga mencakup melindungi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Prinsip-prinsip manajemen. Yang pertama, pembagian kerja. Pembagian kerja ini sangat diperlukan untuk membedakan seseorang dalam suatu perusahaan, apakah ia pemimpin, pelaksanaan, atau staf, dan lainnya. Yang kedua, kekuasaan atau wewenang dan tanggung jawab. Setiap pemimpin harus memiliki tanggung jawab atas pekerjaan yang dikerjakannya. Yang ketiga, disiplin. Dalam suatu badan harus ada kedisiplinan untuk melakukan suatu pekerjaan. Yang keempat, kesatuan perintah. Untuk memperlancar pencapaian tujuan, perlu adanya kesatuan perintah dari atasan kepada bawahan. Kelima, kesatuan arah. Seorang kepala dan pegawainya tidak boleh bertentangan satu sama lain, harus memiliki kesatuan arah. Yang keenam, kepentingan individu. Kepentingan individu ini harus berada di bawah kepentingan yang lainnya. Ini dimaksudkan bahwa kepentingan umum harus berada di atas kepentingan pribadi. Pembayaran upah yang adil. Dalam pemberian upah kepada pegawai harus adil atau tidak berat sebelah. Ada dasar-dasar objektif dalam menetapkan upah masing-masing pegawai. Lalu pemusatan. Pemusatan ini suatu wewenang dapat dipusatkan dan dapat didelegasikan kepada pejabat-pejabat tertentu untuk memperlancar jalannya suatu perusahaan. Lalu rantai skalar. Dengan prinsip ini dimaksudkan bahwa garis wewenang dalam suatu organisasi haruslah jelas. Tata tertib. Dalam melakukan suatu usaha harus ada ketertiban baik secara material maupun orang-orang sehingga ada aturan yang harus dijalankan. Lalu keadilan. Agar setiap bawahan setia kepada atasannya, maka masing-masing atasan harus mempraktikkan keadilan, yakni memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. Stabilitas pegawai. Keberadaan pegawai harus dijaga stabilannya, jangan terlalu sering pergantian pegawai karena pemindahan atau pemecatan. Ketidakstabilan pegawai akan menimbulkan pertambahan biaya, baik merekrut, melatih, dan juga untuk pengawasan. Lalu inisiatif. Setiap orang atau pegawai diberi kesempatan untuk mengungkapkan atau menjalankan inisiatif, baik mengenai cara kerja prosedur, atau menjalankan rencana baru dalam pekerjaannya. Yang ke-13, jiwa kesatuan. Pada diri setiap pegawai atau manajer perlu ditanamkan jiwa kesatuan atau kesetiaan pada kelompok, sehingga dapat bekerja sama pada sejumlah orang untuk mencapai tujuan bersama. Tujuan manajemen. Tujuan dalam manajemen ditetapkan secara logis, rasional, realistis, berdasarkan fakta, agar tidak bertentangan dengan nilai-nilai sosial, agama, serta peraturan pemerintah, sehingga bermanfaat bagi masyarakat. Negotipenya,
tujuan terbagi atas. Pertama, profit objektif, yaitu bertujuan untuk mendapatkan laba bagi pemiliknya. Yang kedua, service objektif, yaitu memberikan pelayanan yang terbaik. Yang ketiga, social objektif, mementingkan nilai guna yang diciptakan perusahaan bagi kesejahteraan masyarakat. Yang keempat, personal objektif, yaitu menghendaki para pekerja secara individual ekonomi. Sasaran manajemen. Sasaran manajemen merupakan suatu perincian yang jelas dalam kegiatan manajemen, guna memperoleh suatu cara teknik yang sebaiknya dilakukan agar dengan sumber-sumber atau sasaran yang terbatas dapat diperoleh dengan sebesar-besarnya. Sasaran manajemen merupakan suatu cara untuk memperoleh hasil yang efisien dalam bidang tenaga dan pikiran, material dan biaya yang diperlukan, waktu yang tepat. Kategori sasaran secara umum. Yang pertama, sasaran strategis. Sasaran strategis ini berhubungan dengan sasaran tingkat tinggi yang diselaraskan dan mendukung misi perusahaan. Lalu sasaran operasional berhubungan dengan efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya perusahaan. Sasaran operasional ini memberikan arah pengalokasian sumber daya. Jika sasaran operasional tidak jelas atau tidak memiliki konsep yang baik, maka penggunaan sumber daya tidak terarah. Sasaran pelaporan. Sasaran pelaporan ini berhubungan dengan kehandalan pelaporan perusahaan. Lalu sasaran kepatuhan, berhubungan dengan kepatuhan perusahaan terhadap peraturan dan hukum yang berlaku. Tugas dan pekerjaan manajemen. Yang pertama, desain organisasi. Yang kedua, manajemen penilaian kerja tenaga kerja. Yang ketiga, pengaturan staf atau pekerja. Yang keempat, pengaturan sistem penghargaan asas manfaat dan kepatuhan. Yang kelima, pengembangan organisasi dan karyawan. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.